Halo semuanya, perkenalkan aku Arnaldo Wain Gustafa dengan NIM 1412407793. Pada video ini saya akan membahas mengenai analisis perusahaan Orkut. Yang akan kita bahas yang pertama adalah profil perusahaannya, kemudian analisis lingkungan internal, lingkungan eksternalnya, dan kemudian awal kegagalan dan faktor utama kegagalannya. Yang terakhir adalah pembelajaran yang bisa kita ambil dari kegagalan perusahaan Orkut. Langsung saja kita masuk di poin yang pertama. Yang pertama kita akan membahas mengenai profil perusahaannya. Nah, jadi Orkut ini merupakan layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada tahun 2004 oleh perusahaan teknologi bernama Google. Platform ini itu dikembangkan oleh seorang engineer Google bernama Orkut Boykokten, yang namanya kemudian dijadikan sebagai nama platform ini. Nah, pada awal kemunculannya, Orkut itu dirancang sebagai media untuk menghubungkan orang-orang secara online melalui jaringan pertemanan. Penggunanya itu bisa membuat profil, kemudian menambahkan teman, serta bergabung dalam berbagai komunitas sesuai minatnya. Nah, fitur-fitur ini membuat Orkut itu menjadi salah satu pelopor media sosial pada masanya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis lingkungan internalnya. Jadi kalau dilihat dari sisi internal, Orkut itu sebenarnya punya beberapa keunggulan di awal kemunculannya. Salah satunya adalah dukungan dari Google sebagai perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang kuat, baik dari segi finansialnya maupun teknologi. Selain itu, Orkut juga termasuk pemain awal di dunia media sosial, sehingga memiliki jumlah pengguna yang cukup besar. Namun di balik itu ada juga beberapa kelemahan. Orkut dinilai cukup lambat dalam berinovasi dibandingkan dengan kompetitornya. Hal ini membuat Orkut mulai kehilangan daya tarik di mata pengguna. Nah, kalau dari sisi eksternal, sebenarnya Orkut itu punya peluang yang cukup besar, terutama karena jumlah pengguna internet yang terus meningkat dan minat masyarakat terhadap media sosial juga semakin tinggi. Tapi di sisi lain, Orkut itu menghadapi ancaman yang cukup kuat, terutama dari kompetitor seperti Facebook. Nah, platform tersebut menawarkan fitur yang lebih lengkap, tampilan yang lebih modern, dan pengalaman penggunanya itu yang lebih baik. Selain itu, perubahan preferensi pengguna juga menjadi tantangan. Pengguna itu mulai lebih tertarik pada platform yang interaktif dan terus berkembang. Ditambah lagi, perkembangan teknologi yang sangat cepat itu menuntut perusahaan untuk terus berinovasi agar tidak tertinggal. Nah, awal kegagalan Orkut itu mulai terlihat pada tahun 2008 ketika jumlah penggunanya itu mulai menurun. Pada saat itu, banyak pengguna beralih ke platform lain, terutama Facebook, yang dianggap lebih menarik dan lebih mudah digunakan. Selain itu, Orkut juga mulai kehilangan daya saing karena tidak mampu mengikuti perkembangan tren media sosial. Ketika platform lain terus mengembangkan fitur baru, Orkut justru cenderung lambat dalam melakukan inovasinya. Masalah lain yang muncul adalah performa sistem yang kurang optimal, seperti loading yang lambat dan tampilan yang kurang menarik. Hal ini membuat penggunanya merasa kurang nyaman. Di sisi lain, sebagai bagian dari Google, Orkut juga tidak mendapatkan fokus pengembangan yang maksimal. Akibatnya, platform ini semakin tertinggal dari kompetitor yang lebih agresif dalam berinovasi. Nah, faktor utama penyebab kegagalannya, yang pertama itu adalah kurangnya inovasi berkelanjutan. Yang kedua, pengalaman pengguna yang kurang baik. Yang ketiga, ketidakmampuan dalam memahami perubahan kebutuhan pasar. Yang keempat, tekanan dari kompetitor seperti Facebook yang jauh lebih unggul. Dan yang terakhir, itu kurangnya fokus dalam strategi pengembangan dari perusahaan. Jadi semua faktor ini saling berkaitan dan akhirnya membuat Orkut tidak mampu bertahan dalam persaingan global. Nah, pembelajaran yang dapat kita peroleh dari kasus ini, yang pertama itulah pentingnya inovasi secara terus-menerus agar tetap relevan di pasar. Yang kedua, pengalaman pengguna harus menjadi prioritas utama. Yang ketiga, perusahaan harus mampu memahami dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar. Selain itu, strategi yang jelas dan fokus juga sangat penting.
bahkan untuk perusahaan besar sekalipun seperti Google. Karena pada akhirnya ukuran perusahaan tidak menjamin keberhasilan suatu produk. Yang terakhir, dalam industri media sosial, jumlah dan aktivitas pengguna juga sangat menentukan. Ketika pengguna mulai berpindah, penurunan bisa terjadi dengan sangat cepat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Orkut ini merupakan platform yang sempat sukses namun gagal mempertahankan posisinya di pasar global karena berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Nah, kasus ini juga menunjukkan bahwa dalam persaingan global, perusahaan harus terus berinovasi, memahami pasar, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.